Baik, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita hari ini akan membahas tentang tipe data dan variabel dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek, ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu OOP. Mungkin adik-adik perlu ingat lagi, ya, apa itu OOP atau pemrograman berorientasi objek, perbedaannya dengan pemrograman prosedural atau pemrograman jenis lainnya. Mohon itu dipelajari lagi, ya, dicamkan lagi, sehingga kita bisa memakai tipe data ini dan variabel ini dalam pemrograman berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai kuliah kita pada hari ini. Nah, apa sih tipe data dan variabel dalam OOP? Sebenarnya sama saja seperti pada bahasa pemrograman tingkat dasar, ya, yang sudah adik-adik pelajari pada semester awal, ya. Jadi tipe data itu adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tertentu, ya. Jadi tipe data itu biasanya dibutuhkan oleh compiler dalam bahasa pemrograman untuk dapat mengetahui bagaimana sebuah data itu akan digunakan, ya, untuk mengembangkan sebuah program. Ada beberapa jenis tipe data yang akan kita pelajari, ya. Mungkin yang paling sering kita gunakan itu seperti dalam bahasa pemrograman dasar itu seperti misalkan tipe karakter atau char gitu, ya. Kemudian varchar, string, array, numbers, dan boolean, ya. Itu pengertian dan konsep daripada tipe data. Nah, sekarang mungkin di sini ada sebuah ilustrasi. Kita anggap mungkin ada objek buku gitu, ya. Nah, objek buku ini mempunyai namanya nanti adalah variabel. Nanti kita membahas apa itu variabel. Nah, variabel-variabel itu punya tipe data masing-masing, ya. Misalkan buku itu punya pengarang gitu, ya. Nah, kalau kita mau menyimpan data pengarang di dalam sebuah program komputer, itu kita harus tentukan dulu tipe datanya apa pengarang ini. Ya, kira-kira pengarangnya mungkin adik-adik bisa tahu itu adalah apa. Bisa kita gunakan adalah varchar gitu misalkan, ya. Kemudian yang lainnya adalah misalkan jumlah halaman gitu misalkan. Kalau jumlah halaman itu bisa kita gunakan itu adalah apa? Ya, mungkin benar sekali, ya, integer, ya. Kita bisa menggunakan tipe data integer gitu, ya. Atau kita bisa menggunakan misalkan tipe data boolean. Kira-kira tipe data boolean ini ketika kita gunakan di dalam objek buku ini adalah untuk apa misalkan? Ya, untuk pengklasifikasian misalkan, ya, buku ini tersedia atau tidak gitu, ya. Itu bisa kita gunakan tipe data boolean. Jadi seperti itu contohnya, ya. Jadi objek buku ini kita terjemahkan ke dalam sebuah variabel-variabel, di mana dalam sebuah variabel itu nanti mengandung tipe data masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam Java itu ada dua jenis tipe data, ya, yang kita kenal sebagai tipe data primitif dan tipe data objek atau reference. Nah, ini mungkin menjadi ciri tersendiri dalam pemrograman berorientasi objek, ya, karena dia punya tipe data objek atau reference. Beda halnya dengan mungkin tipe data pada bahasa pemrograman biasa, ya, seperti misalkan di C++ hanya punya mungkin tipe data primitif, ya. Nah, apa itu tipe data primitif? Itu jadi seperti ini, tipe data dasar yang digunakan untuk dalam pemrograman di dalam Java, ya. Sama halnya seperti bahasa pemrograman di C++ terdahulu, ya. Ada byte, ada float, ada integer, dan yang lainnya. Ada char, ada varchar, ya, ada float, ada double, ada boolean. Itu yang kita bisa gunakan untuk keperluan
pemrograman ya, masing-masing tipe data primitif atau tipe data dasar ini. Yang mungkin jangkauan sama ukurannya bisa adik-adik lihat di sini ya, nanti silakan tidak usah dihafalkan yang begini ya, tapi cukup adik-adik ketahui fungsi ketika misalkan mau menggunakan untuk menghitung gitu ya, atau mau menampilkan sebuah karakter ya. Nah itu mungkin baru adik-adik harus ketahui fungsi-fungsinya. Nah itu seperti itu tipe data primitif. Kemudian tipe data objek itu adalah tipe data yang dibuat untuk mendefinisikan sebuah konstruktor ya dari sebuah kelas. Nah, nanti kita akan belajar apa itu konstruktor dan kelas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi tipe data ini biasanya digunakan untuk mengakses objek ya. Misalkan contohnya adalah kita membuat tipe data reference namanya. Nah, ini juga sering kita sebut sebagai instance ya, menginstan objek atau menciptakan objek baru. Misalkan kita mau menciptakan objek namanya animal giraffe gitu ya, giraffe. Caranya adalah animal ya, A-nya besar animal ini ya. Kemudian animal, new animal. Artinya kita menginstan kelas animal ini menjadi objek baru yang namanya giraffe. Jadi seperti itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang membuat kelas, menginstan kelas dan yang lainnya ya. Di sini adik-adik cuman hanya bisa mengenal saja dulu ya, untuk mengenal saja dulu apa sih sebenarnya itu tipe data objek gitu ya. Tapi yang akan kita gunakan pada topik bahasan ini, kita akan membahas tentang tipe data primitif. Ya, untuk tipe data objek atau reference-nya kita di next pertemuan atau pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke variabel ya, variabel. Nah, adik-adik mungkin sudah sangat familiar sekali karena sudah mempelajari tentang variabel ini pada pertemuan di bahasa pemrograman dasar ya, atau dasar-dasar pemrograman. Ya, di mana variabel itu adalah suatu yang digunakan untuk menyimpan nilai ya, yang dialokasikan pada memori komputer. Nah, ini berarti ketika kita membuat variabel, maka kita juga harus menyediakan tempat di memori komputer kita. Jadi kita ketika misalkan tadi membuat objek buku tadi yang ada variabel misalkan pengarang, berarti pengarang itu nanti yang akan disimpan di dalam memori sebuah komputer ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian variabel dengan nilai tetap itu kita sebut sebagai konstanta. Mungkin adik-adik sudah tahu juga ya apa itu konstanta. Jadi kalau misalkan variabelnya misalkan varchar pengarang sama dengan langsung siapa nama pengarangnya, atau integer pi ya, pi sama dengan 3,14. Nah, itu kita sebut sebagai konstanta ya. Variabel konstanta ya, itu mungkin adik-adik harus yang seperti itu, harus adik-adik memang mengerti ya variabel biasa mana variabel konstanta. Kalau variabel yang biasa itu biasanya berubah-ubah nilainya ya. Setiap kita kasih nilai yang baru dia akan berubah ya. Misalkan variabelnya adalah pengarang gitu ya. Ketika kita inputkan misalkan pengarangnya adalah misalkan namanya adalah Komang Adi, maka dia disimpan di memori itu dengan nama Komang Adi. Sedangkan kalau dia dirubah lagi misalkan namanya misalkan Dea gitu ya, maka yang akan tampil atau kita simpan ke dalam program komputer atau memori komputer adalah nama ya berikutnya. Demikian seterusnya. Nah, itu disebut dengan variabel biasa ya. Beda dengan variabel konstanta yang konstan ya. Nilainya tetap sesuai dengan apa yang kita set di awal ya. Misalkan pengarang sama dengan putra gitu. Berarti si putra ini akan terus-menerus selama konstanta itu tidak dirubah. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Oke. Nah, ibaratnya seperti ini, kalau variabel itu dia bersifat menampung data. Jadi dia sifatnya menampung data. Data itu kan ada banyak, misalkan data pengarang. Data pengarang ini kan ada banyak gitu ya. Ada misalkan pengarang 1, pengarang 2 dan seterusnya. Atau variabel yang lain misalkan contohnya adalah judul buku gitu ya. Judul buku, ya judulnya kan banyak ya. Ada judul buku ini, judul buku itu gitu ya.
atau jenis buku gitu ya. Jenis buku kan juga ada banyak. Nah, variabel-variabel inilah yang akan menampung nilai-nilai tersebut sesuai dengan yang dikehendaki ya. Nah, adapun variabel ini sifatnya berubah-ubah. Nah, bagaimana supaya dia menjadi tetap? Artinya biar tidak ketika diinputkan ulang biar tidak hilang data yang lama. Ya, itu fungsinya nanti di sana adalah database ya. Di sana fungsi database di mana variabel inilah nanti yang akan disimpan ke dalam komputer atau hard disk di komputer ya. Selama tidak disimpan, artinya ketika programnya jalan ya, nanti ketika diinputkan yang baru atau program itu dimatikan ya hilang, data yang sebelumnya hilang. Misalkan kita memasukkan data variabelnya misalkan Putra, siapa lagi, Dea, Komang Adi gitu ya, 3. Kita matikan komputernya atau kita matikan programnya. Pada saat berikutnya ketika menjalankan program dia hilang gitu karena belum ada database ya. Nah, nanti kita akan juga sampai ke sana ya, bagaimana menghubungkan program di Java ini menggunakan nanti adalah database gitu ya. Nanti di akhir pertemuan. Di akhir akhir perkuliahan ini nanti akan dapat tentang database gitu ya. Oke, kira-kira sudah jelas ya adik-adik ya tentang variabel ini. Kalau misalkan ada kekurang jelasan, nanti boleh di komen di di Google Classroom-nya tentang pertanyaan yang belum bisa mungkin adik-adik mengerti gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara membuat variabel, Pak. Sebenarnya buat secara simpel saja gitu ya, supaya adik-adik ingat ya cara membuat variabel yang baik dan benar ya. Ingat sebuah variabel itu sama aturannya ya, ketika pemrograman dasar juga sudah. Jangan sekali-sekali mengawali nama variabel itu dengan kata-kata yang ada di program ya atau di bahasa pemrograman. Contohnya apa? Misalnya input ya, output yang kayak gitu ya. Sistem yang kayak gitu ya. Integer apalagi ya. Char itu udah bisa gitu ya. Hindari kata-kata yang seperti itu. Kemudian hindari angka ya, misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Hindari ya nama variabel. Nanti juga di nama kelas juga seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan menuliskannya, formatnya adalah seperti ini, tipe data, nama, variabel gitu ya. Nah, selalu huruf pertamanya kalau bisa huruf kecil semua gitu ya. Ini sih sebenarnya tidak ada aturan yang baku, cuman kita penulisan saja supaya terlihat rapi gitu ya. Misalkan kalau ada dua kata untuk membentuk sebuah variabel. Misalkan contohnya adalah nama pengarang gitu ya. Berarti nama yang depan itu kecil, nama. Untuk memisahkan karena dia tidak boleh spasi tipe data itu, maka kita bedakan dia dengan huruf kata berikutnya itu dengan huruf besar ya, dengan huruf besar. Misalkan namanya kecil semua, kemudian pengarang P-nya besar ya, P-nya besar ya, yang di pengarang E-nya dan seterusnya itu kecil semua. Nah, seperti ini misalkan contohnya adalah nama variabel gitu ya. Nah, itu cara menuliskan cara menuliskan variabel ya. Nanti untuk nama kelasnya juga sama seperti itu cara penulisannya. Adik-adik supaya lebih terbiasa lagi untuk menggunakan format seperti ini sehingga nanti dalam pemrograman berikutnya adik-adik terbiasa menggunakan hal seperti ini. Bagaimana kalau 3 kata? Sama caranya ya. Misalkan yang 3 kata. Nama asli pengarang itu misalkan atau nama lengkap pengarang gitu ya. Nama hurufnya kecil, lengkap L-nya besar, pengarang B-nya besar ya. Kira-kira bisa dimengerti ya. Ya, seperti itu untuk penulisan variabel. Nah, ini contohnya, ini kan formatnya tadi. Jadi contohnya misalkan kalau tipe datanya integer, berarti integer nama variabel ya. Jadi langsung ditulis seperti itu sesuai dengan format yang seperti Bapak berikan tadi, cara penulisan daripada variabel tersebut. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk membuat variabel bertipe integer atau langsung diisi dengan nilai itu seperti ini ya. Misalkan untuk membuat variabel konstanta yang tadi ya, integer nama variabelnya sama dengan langsung 19. Kalau dia varchar berarti varchar gitu ya. Integer, varchar nama variabel langsung petik apa gitu ya, petik 2 karena dia karakter gitu ya. Oh ya, saya lupa tadi di tipe data biar nggak kelewat. Di dalam sebuah tipe data Java itu tidak mengenal seperti di seperti di bahasa pemrograman dasar itu dia mengenal yang namanya varchar ya. Beda dengan char ya. Char itu kan satu kata aja yang bisa tidak bisa dirubah-rubah ya. Misalkan char 20 ya, harus 20 charnya, tidak boleh 19, 21 atau kurang, itu tidak boleh, itu char ya. Kalau varchar di dalam Java itu kita nanti gunakan namanya string ya. Itu sama fungsinya. Jadi seperti itu biar adik-adik nggak bingung nanti. Oke, kita lanjut lagi tadi lewat. Nah, itu untuk konstanta. Nah, bagaimana untuk membuat sekumpulan tipe data yang sama? Ya, sama caranya, misalkan integer, misalkan A, B, C-nya sama tipe datanya. Atau string, nama, alamat, itu misalkan sama, gitu ya. Sama penulisannya. Jadi seperti ini, ya, integer A, B, C. Atau string, nama, koma, alamat. Jadi seperti itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu simpelnya untuk membuat sebuah tipe data dan variabel. Saya kira nggak terlalu susah ya. Oke, kita implementasinya nanti seperti ini ya. Misalkan seperti tadi ada string nama alamat gitu ya. Kemudian integer usia double tinggi ya. Kemudian di sini kita langsung isikan ya. Kita isikan variabel itu ya. Nah, ini kita bisa sebut juga sebagai variabel konstan karena nilainya kita tetapkan di sini ya, karena kita belum belajar tentang input output di mana nilai daripada variabel itu kita bisa ubah-ubah nilainya sesuai dengan inputan yang ada di keyboard. Nah, karena kita belum belajar tentang input output khususnya input ya, kita akan pelajari pada minggu depan ya tentang minggu depannya lagi habis operator baru input output ya. Jadi ketika dicetak misalkan sistem output nama ya, cara pemanggilannya nama gitu karena dia cukup akses variabelnya, berarti dia akan tampil nama sesuai dengan nah ini kebetulan saya ngambil source-nya itu contohnya dari petani kode ya, yang adik-adik juga bisa pelajari, semuanya ada di sana untuk teori dan juga praktek bahasa pemrograman berorientasi objek ini. Oke, supaya tidak berlama-lama kita langsung saja coba untuk coba memakai bahasa pemrograman objek ini yaitu Java untuk implementasi tipe data dan variabel. Baik, kita langsung saja coba buka. Kemarin kan adik-adik sudah menginstal NetBeans ya. Sudah menginstal NetBeans, sekarang silakan adik-adik buka NetBeans-nya. Kemudian adik-adik coba ya. Di sini mungkin saya akan membuat beberapa contoh ya untuk biodata diri ya. Nanti ada penugasan juga di akhir kuliah ini, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, di sini kita close saja, ada beberapa project yang sudah terbuka. Mungkin saya ulangi lagi, cara membuat projectnya adalah new project ya, kemudian pilih Java application ya, kita next, misalkan namanya adalah pertemuan 2 gitu ya, pertemuan 2, di mana nanti nama main kelasnya itu adalah package-nya adalah tempat penyimpanannya adalah pertemuan 2, nama nama kelasnya itu adalah pertemuan 2. Nah, kita ganti di sini itu adalah
tipe data variabel gitu ya. Oke, kita langsung pilih finish gitu. Oke, maka dia akan langsung menciptakan sebuah kelas seperti yang saya contohkan tadi, namanya adalah tipe data variabel. Ya. Nah, untuk memulai program Java ini kita harus menulisnya di public static void main ini karena program utamanya dijalankan di sini. Oke, kita buat contoh yang pertama misalkan string ya. String nama, koma, alamat, string nama, name ya, kemudian jurusan. Jadi saya gunakan untuk kuliah. Misalkan integernya itu adalah integer umur gitu ya. Umur. Titik 2. Oke, nah di sini baru kita set nama sama dengan tanda petik misalkan Komang Adi gitu ya, titik koma, kemudian name ya 20 01 001 itu misalkan ya, kemudian jurusan teknik informatika, kemudian berikutnya integer umur sama dengan 19 ya. Nah di sini baru kita tampilkan ya, setelah kita set variabelnya, pertama kita set variabelnya baru kita kasih nilai ya. Meskipun ini caranya adalah menggunakan set data variabel konstanta ya, nanti kita akan belajar tentang mengimportkannya ya dari keyboard. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukup menggunakan tipe data konstanta. Nah, untuk menampilkannya jangan lupa untuk memakai sistem titik out titik print ya, len dalam kurung ya, petik ya, misalkan nama sama dengan siapa, lalu plus panggil di sini ya, panggil nama ya, nama variabelnya yaitu nama. Oke, setelah itu kita tinggal copy saja yang berikutnya ya biar cepat. Sistem out print len, kemudian name, di sini kita panggil apa ya, name ya, kemudian berikutnya kita panggil jurusan. Nah, kita panggil variabelnya adalah jurusan ya. Nah, ini cara pemanggilan variabelnya. Kemudian yang terakhir adalah umur ya, kemudian kita panggil umur. Nah, untuk menambahkan tahun di belakangnya kita kasih plus lagi, kemudian kita kasih ya tanda asterisk seperti ini, tanda apa namanya, petik 2, kemudian kita spasi tahun ya, jadi seperti ini. Nah, supaya programnya rapi jangan lupa menyamakan daripada ya spasinya ya, biar kelihatan rapi. Oke, kita simpan, Ctrl S, baru kita jalankan ya, run project. Mudah-mudahan jalan. Oke, jalan ya. Jadi ada nama Komang Adi, name ya sekian, teknik informatika, umur 19 tahun. Oke. Ya, itu kira-kira untuk pembahasan kita tentang tipe data dan variabel. Nanti di dalam pertemuan ini ada tugas yang mesti adik-adik kerjakan, dan ada modul juga yang mesti adik-adik, karena di mata kuliah ini juga ada praktikumnya ya, karena kita mulai praktikum pertemuan 1 sebenarnya di minggu yang lalu, tapi karena pertemuan pertama jadi kita harus mulai pada pertemuan hari ini ya, kita mulai modul 1 pertemuan yang praktikumnya pertemuan yang minggu lalu ya. Nanti untuk yang pertemuan ini praktikumnya minggu depan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita terlambat untuk praktikumnya itu adalah 1 kali pertemuan
ya. Ya, nanti silakan kerjakan tugasnya. Nanti tugasnya itu adalah membuat biodata seperti ini sesuai dengan tipe data yang digunakan dalam contoh penugasan tersebut. Nanti silakan dibuat dalam bentuk Java seperti ini, kemudian kalian buatkan projectnya ya, kemudian projectnya ini kalian kopikan ke Google Doc ya, untuk kalian kirimkan, untuk kalian submit di Google Classroom-nya. Ya, jadi seperti itu tugasnya. Tidak usah programnya ini di-upload, tapi kalian cukup copy, kemudian copy programnya, kemudian kalian bawa ke Google Doc ya. Kemudian kalian share, linknya saja yang dikirimkan ya, linknya saja yang dikirimkan ke submit di Google Classroom. Nah, kira-kira jelas untuk penugasannya tersebut. Nanti saya akan berikan penugasan di Google Classroom-nya. Silakan baca di baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa via WhatsApp atau di komen di tugasnya langsung, boleh juga dipertanyakan ya. Kalau ada yang belum jelas tentang materi kuliah kita pada hari ini, nanti silakan adik-adik bertanya ya, baik itu via WA atau via telepon maupun email dan media komunikasi yang lainnya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini tentang tipe data, variabel dan variabel pada Java atau pada pemrograman berorientasi objek. Ya, kita bisa simpulkan bahwa pendeklarasian tipe data dan juga variabel di OOP itu hampir sama dengan di bahasa pemrograman dasar. Ya, yang membedakan adalah beberapa sintak-sintak yang sesuai dengan bahasa pemrograman Java. Baik, karena sudah waktu, kita akhiri saja pertemuan ini. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.